Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi trigonometri sekarang bagian keempat, ya materi kelas 10. Ya, yang akan saya bahas kali ini yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi perbandingan trigonometri, sekarang kita akan menggunakan definisi tersebut untuk menentukan nilai dari sudut istimewa. Ya, ini nantinya yang akan kita tentukan nilainya. Ya, saya langsung saja. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, sudut khusus atau sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung, ya tanpa menggunakan tabel atau kalkulator. Jadi itu yang namanya istimewa, berarti kita dapat menentukan secara langsung tanpa menggunakan tabel atau kalkulator. Ya, sudut khusus atau sudut istimewa yang dimaksud ini yang dimaksud yang sudut khususnya atau sudut istimewa. Ini semua yaitu 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Ini nanti akan dikembangkan. Jadi sudut ini yang namanya sudut istimewa. Ya, nilai perbandingan sudut-sudut istimewa ini dapat ditentukan dengan menggunakan konsep lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Ya, jadi kita akan menentukan nilai sudut-sudutnya ini dengan menggunakan konsep lingkaran yang panjang jari-jarinya satu. Ya, diperhatikan gambar. Ya, ini ada lingkaran dengan jari-jari satu. Ya, ini pusatnya O, kemudian misalkan ada titik P, X, Y. Ini adalah jari-jarinya, jelasnya panjangnya adalah satu. Ya, kita buatkan segitiga siku-siku supaya membentuk segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di P aksen. Ya, misalkan ini P aksen. Maka O ke P itu panjangnya adalah X dan P aksen panjangnya adalah Y. Ya, maka kalau kita berikan di sini sudut alfa, maka ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka diperoleh sin alfa itu adalah sin adalah depan per miring, berarti Y per R atau P aksen per OP. Ya, sisi miringnya adalah OP. Ya, berarti diperoleh itu adalah Y per 1 karena R-nya 1, berarti Y per 1, maka sin alfa itu sama dengan Y. Kemudian cos alfa OP aksen samping sudut per sisi miring, berarti OP per OP, ini OP aksen per OP. Ya, sampingnya OP aksen, sisi miringnya adalah OP atau 1. Ya, berarti ini OP aksen adalah X dan sisi miringnya 1, maka diperoleh cos alfa sama dengan X. Untuk tangens itu adalah depan per samping, berarti bisa kita langsung saja, berarti Y per X. Kemudian selanjutnya ada kotangen. Kotangen alfa, kotangen yaitu samping per depan. Samping per depan. Ya, ini ini kan demi, sami, desa, sekarang sade. Ya, samping per depan. Samping per depan berarti X per Y. Kemudian second. Ya, second itu adalah ini miring per samping. Miring per samping, mide. Atau miringnya adalah 1 dan sampingnya adalah X. Ya, jadi seper X. Kemudian cosecant itu miring per depan. Miring per depan berarti 1 per Y. Ya. Sehingga diperoleh titik Px, Y itu langsung saja X-nya itu tadi adalah cos alfa dan Y-nya itu adalah sin alfa. Berarti ini kalau kita nyatakan dalam bentuk sudut, ini berarti titik P itu adalah cos alfa, sin alfa. Ya, ini konsepnya akan kita gunakan ini. Sin itu sama dengan Y, cos sama dengan X, tangen Y per X, dan seterusnya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai perbandingan untuk sudut 0 derajat. Ya, sebelum saya bahas ini, ya, ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng, agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, diperhatikan gambar untuk menentukan nilai perbandingan untuk sudutnya 0. Ya, ini ada lingkaran. Kalau sudutnya 0, berarti dia rapat dengan garis ini. Ya, berarti belum terbentuk sudut. Ya, 0 berarti dia masih akan rapat. Ya, seperti ini. Berarti dia rapat ini rapat karena dia berarti belum terbuka. Kalau 0
derajat berarti belum terbuka. Berarti OKP. Maka di sini terlihat bahwa nilai X-nya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Ya, ini untuk sudut 0. Ya, karena belum terbuka. Maka dari gambar diperoleh ini lingkaran berpusat di O 0,0 titik P 1,0, jari-jarinya tadi sudah dibahas sebelumnya yaitu 1, maka diperoleh X-nya 1 dan Y-nya 0 dari sini. Ya, sehingga diperoleh sin 0 itu tadi, kalau sin tadi kan Y per R. Ya, Y-nya adalah 0 dan R-nya 1 berarti 0 per 1, sehingga sin 0 itu bernilai 0. 0 bagi 1 adalah 0. Ya, demikian juga untuk cos 0. Cos 0 adalah X per R. Ya, X-nya adalah 1 dan R-nya juga 1, maka diperoleh cos 0 sama dengan 1. Ya, 1 bagi 1, 1. Ya, tangen 0 itu Y per X. Ya, Y per X berarti Y-nya adalah 0 dan X-nya 1, maka diperoleh 0 bagi 1 itu adalah 0. Ya, lanjut dengan kotangen. Kotangen 0 itu adalah X per Y. Ya, X-nya adalah 1 dan Y-nya 0. 1 bagi 0 ini berarti tidak terdefinisi atau nilainya ya tak terhingga. Ya, 1 bagi 0. Kalau 0 bagi 1 ya 0. Ya, lanjut dengan secant 0, R per X. Ya, R-nya adalah 1. Kemudian X-nya 1, maka nilainya adalah 1. Dan cosecant 0 itu R per Y. R-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 0. Berarti 1 bagi 0 ya sama, tak terhingga atau tidak terdefinisi. Ya, ini untuk nilai perbandingan untuk sudut 0. Ya, kita lanjut dengan untuk sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat diperhatikan gambar. Ya, ini ada segitiga sama sisi. Ya, kalau segitiga sama sisi, ya berarti masing-masing besar sudutnya itu adalah 60 derajat. Ya, ini 60 derajat juga, ini 60 karena dibagi 2 berarti 30. Di sini 60, di sini berarti siku-sikunya. Ya, siku-siku di sini siku-sikunya. Ya, ini jari-jarinya tetap 1. Ya, ini kita misalkan sudut alfanya adalah 30 derajat, karena yang akan kita cari adalah 30 derajat, maka jelasnya di sini adalah 60. Di sini adalah siku-siku 90, pada sini 60. Ya, ini segitiga sama sisi. Jelasnya kalau sama sisi berarti OP, PQ, dan OK itu sama semua nilainya. Sama dengan 1. Berikut di sini bagi duanya, di sini 30, sini juga 30, bagi 2 maka P aksen dengan P aksen Q itu masing-masing setengah. Ya, masing-masing setengah. Itu berarti nilainya itu adalah 1/2. Di sini 1/2. Di sini nilainya adalah X-nya. Di sini R-nya 1. Ya, ini sudah ada 1/2. Maka kita akan menentukan dulu sisi sampingnya. Samping sudut. Ini 1, di sini 1/2, di sini 1. Maka akan kita tentukan nilai OP aksen dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ya, maka OP aksen itu adalah X yang belum ditahu nilainya berapa. Ya, kita tentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. OP aksen pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurang sisi PP aksen. Berarti OP aksen dikurang PP aksen pangkat 2. Ya, dimasukkan OP pangkat 2 itu adalah jari-jarinya sama dengan 1 pangkat 2. Kemudian PP aksen itu adalah 1/2 pangkat 2. Ini berarti 1 dikurang 1/4. Ya, kita uraikan ini 1 kurang 1/4 berarti 3/4. Sehingga diperoleh OP aksen itu sama dengan akar 3/4 atau akar 3 per akar 4. Ya, akar 4 itu adalah 2 berarti 1/2 akar 3. Berarti di sini panjang OP aksen itu adalah 1/2 akar 3. Ya, 1/2 akar 3 atau nilai X-nya itu adalah 1/2 akar 3. Nilai Y-nya adalah 1/2. Ya, diperoleh sudah ada ini, ada semua X dan Y serta sisi miringnya. Depan, samping, dan miring sudah ada semua. Ya, maka diperoleh sin 30 Y per R. Ya, Y-nya adalah ini 1/2 dan R-nya 1. 1/2 bagi 1, maka jelasnya adalah 1/2. Jadi sin 30 bernilai 1/2. Berikut cos 30 X per R. X-nya adalah 1/2 akar 3 dibagi 1. Ya, kalau dibagi 1 maka tetap bilangan itu sendiri, berarti 1/2 akar 3. Ya, kemudian tangen 30 itu Y per X. Ya, Y-nya 1/2 dan X-nya 1/2 akar 3. Ini dibagi 1/2 bagi 1/2 berarti tinggal 1 akar 3. Kemudian dirasionalkan masing-masing kali akar 3, maka diperoleh 1/3 akar 3. Jadi tangen 30 itu 1/3 akar 3. Ya, berikut untuk kotangen 30 derajat X per Y. Ya,
X-nya adalah 1/2/3 dan Y-nya 1/2. Ini dihabiskan saja, ini dibagi 1/2 dibagi 1/2, 1 jadi tinggal akar 3. Jadi diperoleh ketangen 30 itu sama dengan akar 3. Kemudian yang berikut secant 30 itu R per X. R-nya 1 dan X-nya adalah 1/2/3. Ya, kalau ini dibagi 1/2 berarti naik jadi 2. 2/3. Masing-masing dikali dengan akar 3 maka diperoleh 2/3/3. Ini dirasionalkan. Ya, yang berikut cosecant 30 R per Y, R-nya adalah 1 dan Y-nya 1/2. 1 bagi setengah itu adalah 2. Ya, sama dengan 2. Ya, sudah nilai untuk sudut 30 sudah didapat semua untuk nilai perbandingannya. Ya, kita lanjut dengan nilai perbandingan untuk sudut 45 derajat. Ya, diperhatikan lagi gambar. Ya, masih kita gunakan konsep lingkaran berjajar 1. Ya, ini OP itu besar sudutnya adalah 45 derajat. Ya, kalau di sini 45 derajat, di sini 90, maka jumlah sudut-sudut dalam segitiga kan harus 180. Maka di sini juga 45. Jadi di sudut sini juga 45. Di sini 45, di sini 45. Maka jelasnya otomatis ini sama panjangnya dengan ini. Ya, di sini P aksen. Maka otomatis OP aksen dengan PP aksen itu sama. Di sini 45, di sini 45. Hadapannya sama. Maka jelasnya nilainya pun akan sama. Antara X dan Y itu nilainya akan sama. Ya, ini. Karena sini 45 maka di sini pun pasti 45. Ya, yang di depannya sama semua maka pasti X dan Y juga sama nilainya. Ya, kita akan menentukan berapa nilai X dan Y kalau di sini jari-jarinya 1. Ya, menggunakan teorem Pitagoras. OP aksen pangkat 2 tambah PP aksen pangkat 2 ini tambah ini sama dengan sisi miring pangkat 2. OP pangkat 2. Maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Ya, di sini kita ganti Y-nya dengan X karena X sama dengan Y berarti kita ganti saja Y dengan jadi X. Berarti diperoleh X pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan 1. Ya, ini X pangkat 2 tambah X pangkat 2 jelasnya adalah 2X pangkat 2 sama dengan 1. Ya, kita meneruskan 2-nya berarti X pangkat 2 sama dengan 1/2. Ya, hilang pangkat 2-nya maka jadi akar di sebelahnya. Jadi diperoleh itu adalah 1/2. Ya, kita rasionalkan. Kita rasionalkan ini masing-masing kali akar 2 maka diperoleh 1/2/2. Maka diperoleh nilai X dan nilai Y itu sama 1/2/2. Ya, berarti X-nya 1/2/2 maka Y-nya pun 1/2/2. Ya, otomatis diperoleh nilai perbandingan untuk sudut 45 yaitu sin 45 Y per R, Y-nya 1/2/2 dan R-nya 1. Ya, dibagi 1 maka tetap 1/2/2. Ya, demikian juga untuk cos 45 X per R. X-nya adalah 1/2/2 bagi 1 berarti sama, maka nilainya sama. Ya, 1/2/2. Kemudian tangen 45 Y per X. Y-nya adalah 1/2/2, X-nya juga 1/2/2. Ya, pembaginya sama dengan pembilang. Ya, sama saja dengan 5 bagi 5, 1. Sama juga ini berarti 1/2/2 bagi 1/2/2 itu nilainya adalah 1. Ya, berikut kotangen 45 X per Y berarti sama nilainya karena pembaginya dan penyebutnya sama, maka nilainya pun 1. Ya, yang berikutnya secant 45 R per X 1/2/2 ini jelasnya jadi 2. Berarti 2/2/2 masing-masing kali 2 berarti 2/2/2 berarti langsung saja akar 2. Ya, hasilnya adalah akar 2. Kemudian cosecant 45 ya sama ini. Ya, sama R per X dan R per Y karena X dan Y sama nilainya 1/2/2 maka cosecant 45 juga nilainya adalah akar 2. Ya, kita lanjut dengan sudut 60 derajat. Ya, masih gambarnya sama. Ya, sekarang ini kita makin terbuka, ini sudutnya 60 derajat lagi makin terbuka. Tadi 0, naik 30, naik 45, sekarang naik 60. Ya. Ya, kita bentuk dulu. Kalau di sini 60, maka kita bentuk segitiga sama sisi. Ya, di sini 60, di sini juga 60, maka di sini juga 60, kan di sini 30, di sini 30, berarti 60. Jadi segitiga sama sisi, maka otomatis ini OP aksen itu sama dengan PQ. Ya, ini OP aksen sama dengan P aksen Q atau setengahnya, setengah dari OQ. Sementara OQ itu adalah 1, maka di sini adalah jelasnya adalah 1/2. Ya, ini
segitiga sama sisi berarti OP, PQ dan OQ itu jelasnya nilainya 1. Ya, berikut di sini terlihat di sini 30, ya di sini juga 30, berarti di sini sama. Antara ini dan ini besarannya terbukanya sama, berarti setengah, masing-masing setengah dari 1. Ya, setengah dari 1 berarti 1/2. Ya, sehingga nilai X-nya itu adalah 1/2, ya akan kita cari lagi nilai Y-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, ini langsung saja dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka akan diperoleh nilai Y-nya itu adalah 1/2 akar 3. Ya, ini erat kaitannya dengan yang 30. Ya, bisa direview kembali yang sudut 30. Ya, di situ sudah ada penguraiannya 1/2 akar 3. Ya, X-nya 1/2, Y-nya 1/2 akar 3, maka diperoleh nilai perbandingannya. Ini sin 60, Y per R. Ini tetap kita gunakan Y per R. Y-nya adalah 1/2 akar 3 bagi 1. Maka jelasnya adalah 1/2 akar 3. Ya, cos 60 adalah X per R. X-nya adalah 1/2. Dan R-nya adalah 1. Setengah bagi 1, maka tetap setengah. Ya, berikut tangen 60 Y per X. Ya, 1/2 akar 3 bagi 1/2. Ini 1/2 dengan 1/2. Ya, kita bisa jadikan 1, berarti 1 kali akar 3 berarti tetap akar 3. Kemudian kotangen 60 X per Y, X-nya 1/2 dan Y-nya 1/2 akar 3. Ini 1/2 berarti tinggal 1 akar 3. Masing-masing dikali akar 3, maka diperoleh 1/3 akar 3. Yang second 60 R per X 1/1/2, 1 bagi setengah. Ya, 1 bagi setengah jelasnya adalah 2. Kemudian cosecant 60 R per Y 1/1/2 akar 3. Ya, sama dengan ini. Maka diperoleh nilainya itu adalah ini. 1 bagi setengah adalah 2. 2 per akar 3 berarti diperoleh nilainya adalah 2/3 akar 3. Ya, ini untuk besaran sudut istimewa yang 60 derajat. Ya, yang terakhir untuk sudut istimewa adalah yang untuk besaran sudutnya 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat maka jelasnya dia sudah rapat dengan sumbu Y. Ini 0, 30, 45, 60 jelasnya sudah rapat dengan sumbu Y. Ya, terbukanya sudah di sumbu Y. Maka jelasnya di sini koordinatnya adalah 0,1. X-nya 0 dan Y-nya 1. Ya, ini sudah ya hampir sama dengan untuk besaran sudut 0 derajat. Dengan demikian maka diperoleh itu sin 90 derajat itu Y per R. Y-nya itu adalah 1, R-nya 1 berarti sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya, untuk cos 90 X per R, X-nya adalah 0, R-nya 1 berarti 0 per 1 itu sama dengan 0. Kemudian tangen 90, ya tangen 90 Y per X, ya Y-nya 1, kemudian X-nya 0, ini tak terhingga, ya atau tidak terdefinisi. Berikut ke tangen 90 X per Y, X-nya adalah 0, Y-nya 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Ya, yang berikut secant 90 R per X, itu R-nya adalah 1, kemudian X-nya 0, ya ini juga tidak terdefinisi. Kemudian terakhir cosecant 90, itu R per Y, R-nya 1 dan Y-nya 1, 1 bagi 1 adalah 1. Ya, inilah nilai-nilai perbandingan untuk sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Ya, selanjutnya saya akan buatkan tabelnya, ya supaya ini gampang diingat. Ya, inilah tabel dari sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Ya, dari 6 perbandingan trigonometri ini. Ya, jadi sin alfa 0, kemudian dan seterusnya ini sudah ada semua. Cos alfa, cos, ya ini alfanya diganti di sini 0. Jadi ini sudutnya. Alfanya di sini, kalau di sini 0 berarti sin alfanya 0 derajat. Sini jadi contohnya ini cos 45 derajat berarti ini 1/2 akar 2. Kotangen 90 derajat, ya kotangen 90 derajat adalah 0. Ya ini ya tinggal diingat atau dihafal. Ya, kita lanjut dengan pembahasan soalnya atau penggunaan dari tabel ini, penggunaan dari nilai-nilai perbandingan trigonometri. Ya, contoh 1. Ya, hitunglah ini 1 sin 60 derajat tambah secant 30 derajat. Ya, tinggal dimasukkan saja nilainya. Ini sudah istimewa semua. 2 secant 0 tambah cos 60. Ya, nomor 3 sin 60 derajat kali ini kali cos 60
tambah sin 30 kali cos 30. Yang keempat, tangen 30 kali sin 60 kurang sin 45 kali kosekuen 45. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, sin 60 ditambah secant 30. Ya, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian secant 30 adalah 2/3 akar 3 ya. Jadi ini tinggal masukkan saja nilainya dari tabel yang tadi. Ya, kemudian ini masing-masing akar 3. Kalau sama akarnya, ini akar 3, di sini juga akar 3, maka jelasnya bisa digabung atau dijumlahkan. Ya, seperti ini, dikeluarkan akar 3-nya. Kalau tidak sama ya tidak boleh, berarti selesai. Di sini akar 3, di sini akar 2, ya begitu saja. Ya, ini dikeluarkan akar 3-nya, kemudian 1/2 ditambah 1/3-nya, 2/3-nya dijumlahkan. Ini tidak boleh dijumlahkan karena belum sama penyebutnya, jadi samakan dulu. Ini bisa kita langsung saja, 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 3 tambah 4, ini 2 kali 3, 6. 3 tambah 4 per 6. Ya, 3 tambah 4 per 6 akar 3. Ini berarti 7/6 akar 3. Ya, cukup mudah. Ini penjumlahan pecahan saya rasa sudah cukup dikuasai. Ya, kita lanjut dengan contoh nomor 2. Secant 0 ditambah cos 60 derajat. Ya, secant 0 itu bernilai 1, kemudian cos 60 bernilai 1/2. Ya, ini bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah setengah itu berarti 3/2. Ya, asalkan dihafal perbandingannya, ya maka akan mudah. Ya, kita lanjut dengan nomor 3. Sin 60 dikali cos 60 ditambah sin 30 kali cos 30. Ya, sin 60 1/2 akar 3, cos 60 1/2. Berarti ini kita kalikan ini. Kemudian demikian juga ini sin 30 1/2, cos 30 1/2 akar 3. Ya, jadi ini dikalikan dulu ini. 1/2 kali 1/2 di depannya. 1/2 perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 1, 2 dikali 2. Berarti 1/4 akar 3. Ini juga sama. Ditambah 1/4 akar 3. Jadi sama dengan nomor 1 lagi ini. Karena sama akar 3, 1/4 akar 3 ditambah 1/4 akar 3, maka dijumlahkan. Dan ini sudah langsung, ini penyebutnya sama. 1/4 ditambah 1/4 berarti 2/4 atau sama dengan 1/2 akar 3. Ini dikecilkan jadi 1/2 akar 3. Ya, yang nomor 4. Tangen 30 dikali sin 60 dikurang sin 45 kosekan 45. Ya, tinggal dimasukkan saja nilai berdasarkan tabel. Itu tangen 30 1/3 akar 3, sin 60 1/2 akar 3, sin 45 1/2 akar 2, kosekan 45 akar 2. Ya, di sini pecahan kita kalikan dengan pecahan, di sini akar dengan akar kita bisa kalikan juga. Ya, 1/2 kali 1/3, ini 1/3 dikali 1/2 berarti 1/6. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9 atau 3. Jadi kalau sama akarnya dikalikan maka hilangkan akarnya. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Demikian juga ini 1/2 akar 2 kali akar 2, 2. Berarti sini 1/6 dikali 3 dikurang 1/2 kali 2. Ya, 1/6 ini dikali masuk, 3/6 berarti 1/2. Ini juga dikurang 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Berarti 1/2 dikurang 1/2. Ya, 1/2 dikurang 1. Ini 3/6, 1/2 dikurang 2 bagi 2, 1. Ya, berarti 1/2 kurang 1 itu sama dengan min 1/2. Ya, cukup mudah penggunaannya. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya buktikan bahwa ini akan dibuktikan sin 45 pangkat 2. Ya, jadi bacanya sin 45 pangkat 2 ditambah cos 45 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi akan dibuktikan ini sama dengan 1. Yang kedua, sama juga kosekan 60 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah kotangen 60 pangkat 2. Ya, akan kita buktikan semua ini. Ya, buktinya yang nomor 1, sin 45 pangkat 2 ditambah cos 45 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kita akan buktikan ini bernilai 1. Ya, sin 45 itu adalah 1/2 akar 2 berpangkat 2, sama juga ini. Cos 45 1/2 akar 2 berpangkat 2. Jadi ini kalau pangkat 2 berarti 1/2 kali 1/2, 1/4. Kemudian akar 2 pangkat 2, ya sama seperti tadi, akar 2 kali akar 2 berarti 2. Berarti 1/4 dikali 2 berarti 2/4 atau sama dengan 1/2. Maka ini berarti bernilai sama dengan 1/2. Ini juga sama 1/2. Berarti 1/2 ditambah 1/2 itu nilainya adalah 1.
Ya, jadi terbukti nih bahwa nilainya ini sama dengan 1. Ya, cukup mudah cara pembuktiannya, asalkan ditahu itu perbandingan trigonometrinya. Ya, yang nomor 2, kosekan pangkat 2 atau kosekan 60 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah kotangen 60 pangkat 2. Ya, ini caranya bisa juga kita buktikan masing-masing. Kita uraikan yang ruas kiri dan kita uraikan juga yang ruas kanan. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya apakah sama. Ya, diperhatikan yang untuk ruas kiri kosekan 60 pangkat 2 itu bernilai, ya ini 2/3 akar 3 pangkat 2. Ya, 2/3 pangkat 2 kita uraikan ini berarti 4/9. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Kemudian akar 3 pangkat 2 berarti 3, berarti 4/9 dikali 3. Ya, kita kali masuk ini berarti 12/9. Ya, 12/9. Kemudian kita kecilkan, masing-masing dibagi 3 sama dengan 4/3. Ya, jadi kosekan 60 pangkat 2 itu bernilai 4/3. Jadi akan kita buktikan ini sama, 1 ditambah kotangen 60 pangkat 2 itu bernilai juga 4/3. Ya, jadi kita uraikan yang ruas kanannya. Ya, 1 ditambah kotangen 60 pangkat 2 ini berarti sama dengan 1 ditambah 1/3 akar 3 pangkat 2. Ya, ini kotangen 60 adalah 1/3 akar 3. Ini kita pangkat 2 akan 1/3 berarti 1/9. 1/9 ini akar 3 pangkat 2 berarti 3. 3/9 berarti 1/3. Ya, berarti 1 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya. Penyebut 3 ini berarti 3/3. 3 ditambah 1 4/3 juga. Ya, berarti sama 4/3. Ya, terbukti bahwa kosekan 60 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah kotangen 60 pangkat 2. Ya, 4/3 semua nilainya. Ya, saya rasa cukup mudah. Ya, demikian materi nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng. Jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan. Ya, bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, dan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.